Jumpa lagi di channel IT Media Center. Kali ini saya membuat video tutorial nge-lab routing protokol di Cisco Packet Tracer. Jadi di lab ini, di video ini ada empat eh, routing protokol yang saya labin, yaitu RIP, eGRV, OSPF. Nah, di sini ada tiga routing protokol, RIP, eGRV, sama OSPF. Dan di sini nanti ada namanya static ya, static. Di area terakhir ini adalah internet. Ini adalah internet. Nah, ini adalah kita buat nanti server Google. Jadi uh, fa- hasil akhir itu nanti hasil akhir di mana nanti di RIP ini mas di routing protokol RIP ini komputer ini bisa akses ke sini, bisa ping, bisa ke sini, terus bisa akses ke sini dan juga bisa sebaliknya ini juga bisa akses ke sini. Tapi yang pertama sekali nanti kita live di sini adalah di antara RIP ini, PC ini bisa akses ke sini, ini bisa akses dan sebaliknya bisa akses ke sini. Itu step pertama ya untuk RIP. Nah, kalau udah selesai nanti ini, udah beres, baru nanti kita ke eGRV. eGRV ini nanti kita pastikan komputer ini bisa komunikasi ke sini, komputer ini bisa komunikasi ke sini. Dan di OSPF, komputer ini bisa komunikasi ke di sini dan antar ini bisa komunikasi kebetulan dan komunikasi juga ke sini ya. Seperti itu. Dan nanti terakhir, bukan terakhir ya, ada step lagi. Komputer ini di area RIP ini bisa komunikasi ke sini, bisa komunikasi ke sini dan sebaliknya bisa komunikasi sini. Dan juga dari OSPF bisa komunikasi ke eGRP, bisa komunikasi ke sini. Terakhir nanti kita eh, masing-masing komputer bisa akses internet, yaitu bisa akses google.com. Misalkan dari PC 1 ini, ketika nanti ini bisa akses misalkan google.com ya, kita buat simulasi servernya, atau ping 88 nanti. Kita buat IP-nya 88 di sini. Jadi hasil akhirnya itu, selain daripada bisa akses ataupun ping ke komputer yang di area RIP, area EJRP, area SPF, dia bisa juga akses ke internet itu. Itulah goal sampai nanti di akhir video kita ini. Nanti di antara EJRP dengan SPF namanya ada redistribute. Jadi seperti ini. Seperti ini. Ini agenda kita. Desain topologi. Setelah desain topologi ini kan sudah ada, baru konfigurasi RIP dan redistribute. Redistribute ini adalah berfungsi untuk mengenalkan routing protokol eGRP ke RIP dan RIP ke eGRP. Nanti ada perintahnya ya, bisa teman-teman lihat. Terus konfigurasi eGRP, redistribute juga, eGRP ke RIP dan eGRP ke OSPF dan sebaliknya. Karena kebetulan eGRP kita buat di tengah-tengah ya. Bisa dilihat di sini, eGRP ini ada di tengah-tengah. RIP sebelah kiri, sebelah kanan OSPF. Terus, nah, baru konfigurasi OSPF. Redistribute juga. Nanti di sini, OSPF ini redistribute eGRP dan redistribute static. Di sini static. Ini kan OSPF nih. OSPF. Jadi ini static. Jadi kita kenalkan nanti supaya si si static ini dibawa oleh si OSPF gitu. Jadi eGRP pun kita kenalkan di OSPF, OSPF dikenalkan. Jadi ada skripnya saya sudah siapkan. Terus nanti konfigurasi statik, redistribute internet dan internet. Jadi artinya kita nanti konfigurasi di sini statik dan setting internetnya gitu ya. Jadi untuk konfigurasinya, untuk config-nya, kita nggak perlu apa namanya, kita tidak perlu ketik manual satu persatu karena terlalu lama ya. Jadi saya udah siapkan skripnya, udah saya siapkan komennya di Notepad. Jadi nanti tinggal copy paste. Jadi nanti setiap per router kita copy paste, setiap per router kita copy paste. Jadi langsung kita ke lab-nya ya.
langsung ke labnya di paket tracer ya, paket tracer seperti ini. Jadi kita langsung ke labnya, lab paket tracer ini ya. Kita awali dengan router satu dulu. Ini router satu, router 2, router 3 ya. Di sini scriptnya ini router satu. Nah, di sini hostname-nya kita buat RIP R1, terus interface Giga 02, interface Giga 02 itu yaitu mengarah ke router 2, IP-nya ini kita pakai /30 ya. Ini /30. Kalau subnet masknya itu 252. Jadi kalau teman-teman sebaiknya udah paham tentang IP subnetting ya supaya /30, /24 sudah paham. Jadi pemberian subnetting tidak bingung lagi. Oke, Giga 0 yaitu 10.011 yaitu mengarah ke sini, mengarah ke router 3 ya. Terus Giga 01 yaitu mengarah ke PC ya, ke arah komputer ke atas sana, bisa juga mengarah ke switch, ditaruh di switch kalau misalkan banyak PC-nya. Nanti baru itu kita config routing protokolnya. Routing protokol, RIP, version 2, kita advertise ini networknya nanti. Nah, networknya ini kita advertise. Ini di router satu masih ya. 10.110 ini perintahnya ya untuk konfigurasi routing protokol. Nah, oke. Terus ini passive interface Giga 01 artinya mengarah ke ke user ya, ke PC atau ke switch supaya database ataupun paket hello-nya tidak dikirim terus-menerus sehingga uh, resource daripada si router tidak terkuras banyak. Jadi ini biasanya kalau di production mengarah ke switch, mengarah ke end user, itu baiknya diketik passive interface ya. Sebenarnya tidak diketik juga tidak komunikasi. Ini hanya untuk supaya routernya di production tidak terlalu berat ya. Itu tujuannya. Jadi tidak mengirim database tentang routing protokol sirip. Jadi kalau misalkan ada ke suite Giga 01, Giga 02, Giga 03, ada beberapa ya dibuat aja seperti ini. Oke, saya langsung ke router satu. Ini belum ada konfigurasi apa-apa. Oke, ke router satu ya. Ini router satu. No. Oke, enak. Langsung kita copy paste dulu ini. Nah, setelah nanti kita udah copy paste, kita semua udah kita konfigurasi nanti baru kita tes PC-nya masing-masing ya. PC-nya masing-masing maksudnya PC sini ping ke sini, ini dan ke sini. Jadi seperti itu untuk area RIP ini. Jadi kita beresin dulu, kita labkan dulu di area RIP. Oke, copy copy router satu tadi, klik kanan, paste. Giga 01. Giga interface Giga 01. Oh, harusnya conf-nya ikut ya. Ini ketinggal conf. Sorry, sorry. Oh, sorry. Ada ketinggal. Ena dulu. Enable, copy. Oke. Nah, kita sekalian ini routing protokolnya ya. Nah, jadi teman-teman network 10.1.1 yaitu yang 10.1.1 mengarah ke router 3. Artinya IP yang ada terpasang di routernya dia. Terus eh, ini 10.3.3 yaitu IP yang ada terpasang di port Giga 02. 192.168 yaitu IP yang terpasang Giga 01. Itu ya, teman-teman. Jadi kita kopikan aja ini semua. Jadi yang lain saya langsung copy paste aja ya. Jadi oke, copy paste. Sudah. Nah, di router 2 kita
Ini kan dulu, kita labkan di router 2 ini. Nah, router 2. Ini perintahnya ya. Router 2. Nah, kita perhatikan dulu. Router 2 giga 00 1022 1 giga 01 giga 01 itu mengarah ke atas ya. 192 168 yaitu mengarah ke sini. Interface serial. Ini kita kebetulan pakai serial ke arah router 4 10441 IP-nya. Oke, itu dulu kita copy paste. Router 2 ini harus copy paste. Set, jalan ya. Enter. Terus routing protokolnya masih RIP, routing RIP version 2 networknya yaitu 1022 yang ada di Giga 00, 1033 yang ada di Giga 02, 192 168 192 1682 yaitu Giga 01. Kita pastikan ini sub. Oke, siap. Nah, terus ini 1044 ini kebetulan di router 2 ini pakai EGRV. Jadi kita config ini 10441 bukan RIP tapi pakai EGRV. Masih lanjutannya ini. Jadi artinya di router 2 ini ada dua router protokol, satu RIP, satu EGRV. Karena router 2 ini adalah jembatan ya, jembatan antara di router 3 dan router 1 menghubungkan router 4 dan router 5, 7 seterusnya. Jadi inilah jembatan, makanya dia ada dua routing protokol di sini, yaitu satu RIP, satu EGRP. Kebetulan kita pakai RIP di sini, IP-nya 1044. Jadi di sini kita kenalkan di EGRP ini perintah redistribute yang sangat penting. Redistribute RIP. Artinya kita kenalkan RIP ke EGRP metriknya 10111. No auto summary. Auto summary. Nah, terus ini router RIP 2, router RIP version 2, kita kenalkan lagi si si EGRP ke RIP, perintahnya ini. Nah, terus ini apa? Default information originate. Ini kita sekalian config aja di sini supaya nanti ketika nanti di sesi terakhir kita konfigurasi internet, dia internet dari router 4 terus sampai di router 2 dia bisa terbawa ke router 3 dan router 1. Itu artinya ya. Coba nanti teman-teman kalau pas sudah nge-lab coba ini tidak diketikkan. Ketika ping ke 88 Google nggak akan bisa, tapi ketika ditambah komen ini baru dia bisa. Oke, kita langsung ke routing RIP ini yang saya udah sebutin tadi. Oke, selesai. Nah, sudah selesai. Terakhir di router 3. Ini juga router 3 sama konsepnya dengan yang tadi. Enak. Router 3 langsung saya copy ke pastikan aja ya. Ini ya. Ini IP-nya. Oke, terus ini routing protokolnya RIP. Nah, jadi dia di sini RIP aja ya. Jadi saya udah jelasin tadi ini ya network ini. Artinya network ini IP yang ada terpasang di perangkat dia. Kalau di RIP ini komennya ya. Oke, sudah N ketik N. Nah, sekarang kita Giga 02 ini kok oh ini dia ya. Giga 02 kok nggak nyala dia. Giga 02, Giga 02. Oh, Giga 02. Bentar ya. Sorry, Giga 02 ini. Dia belum dikonfig ya. Kita klik di sini tadi belum. Ada ketinggal ya. Giga 0 kita konfig. Kita copy ulang lagi dah. Giga 02. Tak.
Ya, kita ada ketinggal tadi ya. Oke, sudah. Baru nyala. Tadi Giga 02 ini ketinggal ya, config. Oke, sekarang kita verifikasi di router satu dulu ya. Kita verifikasi caranya. Kita klik di sini. Mau router satu atau router 3 nggak ada masalah. N. Cara verifikasinya show IP route. Nah, show IP route. Oke, di router satu ini udah kebaca network 192.168. Ini artinya sudah dikenali ya. Di sini yang ini, network ini. Baru ini 192.168.3 dikenalin ya. Artinya udah ngeris. Oke. Kalau ini adalah hasil redistribute tadi. Redistribute yang kita config tadi. Tapi misalnya kalau kita tidak ada terhubung ke ke routing protokol yang lain, misalkan tidak terhubung ke EJRV, cuma RIP aja, redistribute tadi tidak perlu sebenarnya. Tapi karena kita terhubung EJRV ke sini, jadi harus dikenalkan. Itu artinya memperkenalkan ya. Caranya mengenalkan itu RIP ke EJRV atau EJRV ke RIP, itu komennya. Oke, sekarang kita tes ping. PC1, PC2, PC3. Sekarang PC1, ini kita lihat dulu IP-nya. 192.168.11 IP ini ya. Nah, kita ping ke ping 192.168.31 ya, kayak PC ini ya. Kita coba lihat. Oke, bisa ya, sukses. Oke, 21. 2 itu ini ya, IP ini. Udah di set IP-nya. Kita lihat, tunggu. Sukses teman-teman ya. Ya seperti itu ya kalau membangun routing protokol RIP. Nah, di sini di dua ini kita cek lagi IP-nya. Ah, benar. Nah, kita coba ping terakhir ke ping 192.168.31. Berhasil ya ke lawannya. 2-1. Oh, ke diri sendiri ya. 1-1. Oke. Nah, biasanya untuk memverifikasi troubleshoot, kalau tidak bisa ping, pastikan dulu ke gateway-nya itu berhasil. Ya, ke gateway-nya. Misal ini kan 192.168.21 gateway-nya ini. Pastikan dulu di ping ke sini. So, ping 192.168.2.254. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita salah setting IP atau ada salah konfigurasi routing protokol, mungkin banyak cara, mungkin kabelnya lagi gangguan, ke gateway tidak bisa. Jadi dia ke gateway tidak bisa, apalagi ke yang lain mungkin malah nggak itu mustahil bisa ya. Gitu ke gateway dulu. IP config gateway-nya kan ini kan. Tuh. Oke, untuk routing protokol, untuk RIP udah selesai router satu, router 2 udah, router 3 juga udah. Untuk RIP sukses ya. Sekarang kita ke EJRV. Nah, sekarang kita config di router 4, router 5, router 7. Router 6-nya nggak ada ya. Jadi ini IP-nya teman-teman bisa perhatikan ya. IPPC-nya ini, IP gateway-nya ini. Ini 10254 artinya yang Giga 02 yang mengarah langsung ke PC atau ke switch. Ini juga sama. Nanti habis dari JRP kita pindah ke OSPF, baru ke internet. Ya, terakhir ya. Sampai nanti di area RIP ini internet juga bisa diakses. Oke, kita ke router 4, langsung aja. Oke, router 4. Router 4-nya ini. Jadi router 4 ini IP-nya dulu, IP. Oke, udah sama ya router 4 ini. Dilihat. Oke, copy paste. Nah, baru routing protokolnya.
Oh, serialnya belum ya, ada ketinggalan ini serialnya. Serialnya ini mengarah ke router 2. 10442 dia pakai serial 00 berapa ini serial berapa ini serial 001 ya. Nggak kelihatan banget ya. Ah ya 001 ya. Oke, serialnya belum tadi. Oke. Terus routing EJRP. Nah, kalau di EJRP perintahnya ini saya jelaskan ya. Nanti di router 7 sama router 5 tinggal copy paste. Router EJRP ini ID-nya ini mulai satu bisa 2 bisa 3 sampai kalau tidak salah 10.665 ya. Eh, 10 berapa ya? Kita lihat dulu di sini router EJRP. Oh, 1 sampai 65535 ya batasnya ya. Jadi itu terserah router ID-nya. Cuman ada catatan router ID ini ketika router ID ini satu di sini juga harus sama satu. Kalau tidak dia tidak akan komunikasi ya. Secara default seperti itu. Ah, di router itu juga harus EJRV 1. Jangan nanti di sini EJRV 2 atau di sini EJRV 1 tidak akan bisa komunikasi atau routing protokolnya terbentuk. Ah, itu sebagai catatan. Terus networknya di advertise network tadi. Nah, kalau di sini beda dengan si RIP tadi. Ini 10.004. Nah, ini kenapa pakai 003? Itu adalah kebalikan dari ini Welcome Mask namanya. Ya, ini namanya Welcome Mask, kebalikan dari Subnet Mask. Jadi nanti bisa di searching di Google apa perbedaan Welcome Mask dengan Subnet Mask. Wel, Wel, Welcome Mask ya, Welcome Mask ya kalau nggak salah ya kayak gini ya. Ini artinya ya. Jadi ini kebalikan dari Welcome Mask. Nah, tapi kalau ini perhatikan, karena dia slash 30, maka wildcard masknya 0003. Tapi ketika dia ini slash 24, maka wildcard masknya 00255 ya. Jadi saya ada kasih contoh ini. Jadi teman-teman pelajari nanti wildcard mask dan subnet mask. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi biasa di access list juga akan menggunakan teknik wildcard mask kalau belajar ACL atau access list. Jadi seperti itu ya. Jadi 1044 IP yang ngarah ke sini karena slash 30 wildcard masknya 0003 terus 1055 ini 1066 ini terus 192108 4 254 kebetulan IP-nya ini jadi wildcard masknya ini jadi copy paste aja ya seperti ini ya cara untuk EJRV. Oke. Ah, nah kalau ada ini kita coba wildcard mask ya. Kita coba langsung. Oke. Nah, kita misalkan gini di sini nih, kita tambah satu interface loop B misalnya. Interface loop B 0 IP-nya, IP address misalkan berapa ya? Contohnya 172.16 172.16 4 4 itu ya 255 255 255 255 ya. Jadi slash 32 ya. Oke. Terus kalau kita advertise juga di EJRV, maka perintahnya router EJRV 1 network 172.16.4.4 wildcard mask. Ini sengaja saya tunjukkan kenapa biar paham tentang wildcard mask. Karena di sini pakai slash 32, maka wildcard masknya 00. Artinya satu IP-nya aja. Kita coba copy paste ke sini. Bisa kan? Jadi kalau nggak bisa dia akan pasti error. Jadi dikenalin ya wildcard masknya ini. Oke. Nah, oke kita lanjut nanti untuk verifikasi testingnya nanti setelah kita selesai dulu router 4, router 5, router 7 ini. Sekarang kita ke router 7 dulu.
router 7, kita pin. Oke, langsung kita buat perintahnya di sini. Router 7. Router 5 mana ya? 5 7. 7 ini router 7, router 7. Oke, kita copy paste. Teng. Oke, terus routing protokolnya EGRP ini ya komennya, tinggal klik aja. Nah, di sini satu lagi buat ya, exit biar langsung dieksekusi. Ini EGRP, kita routing protokolnya kita copy paste. Oke. Oke, seperti itu ya. Terus di router 5, kita klik di sini router 5, belum ada konfigurasi apa-apa. No, enak. Kita copy paste dari router 5. Router 5. Oh iya iya iya. Router 5. Dari router 5 kita ambil ini, kita copy paste ya sesuai ya portnya ya. Port giga 00 10777 1 giga giga 02 giga 02 ini 192.168.5 ya 5254. Oke, serial 00 10888 yaitu mengarah ke router 8 ya. Kita di router 5 ini. Oke, sama. Jadi giga 02 aja dia pakai 255.25.0. Artinya slash 24 kalau lainnya slash 30 ya. Klik kanan, router 5. Pastekan. Jadi, nah, terus ini routing protokolnya. Kita kenalkan di sini ada redistribute lagi. Kenapa perlu ada redistribute? Memperkenalkan ini kuning ini area OSPF. Router 8 ini ke area OSPF. Oke. Makanya makanya di router 5 itu ada dua routing protokol. EGRP sama OSPF. OSPF itu yang mana? Network 1088 ini. Jadi di advertise juga di sini. Namanya di advertise. Terus redistribute EGRP satu subnet. Jadi komennya ini ya untuk redistribute. Nah, kalau OSPF ke EGRP meredistributnya apa komennya? Ya ini. Nah, EGRP ke SPF apa perintahnya? Ini ya. Nah, ini sekarang coba diperhatikan. Router EGRP1 networknya 10.777, 10.55 ke sini 77 dan 192.168.5. Ini pakai EGRP. Kemudian ke kanan yang ke arah kuning dia pakai OSPF, interface serial 00 ini kan. Nah, makanya dia menggunakan routing protokol OSPF. Networknya 10.888, wildcard masknya areanya area 0. Nah, kalau OSPF dia menggunakan area ya. Dia namanya ada area 0, area 1, area 2, area 3. Nah, jadi nanti di OSPF bisa dipelajari nanti banyak di sana sebenarnya ininya advance-nya materi lebih mendalam. Jadi karakter OSPF itu ada namanya backbone area, ada namanya kalau backbone area itu area 0 ya. Itu jadi artinya backbone area itu area 0. Jadi semua area-area itu, area backbone itu bisa dibilang area pusat ya, backbone area. Misalkan Jakarta nih, backbone areanya area 0. Terus ada terhubung ke Lampung, ke Semarang, Bandung. Misalkan ke Lampung area 1, ke Semarang area 2. Jadi mereka itu wajib kaki tarikannya itu, kaki rotornya itu ke sana atau tarikannya itu terhubung ke area Jakarta. Tidak bisa misalkan eh, Jakarta area 0, di Lampung area 1. Terus dari Lampung disambung lagi misalnya ke Palembang kan, area 2. Nah, jadi Palembang itu tidak bisa, wajib yang Palembang itu juga harus terhubung ke area Jakarta. Itu wajibnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu secara default ya. Tetapi ada catatannya.
Mungkin pakai namanya pakai apa namanya virtual area ya. Jadi seperti itu ininya untuk OSPF teorinya. Jadi kalau di sini kita menggunakan satu area. Kalau dia satu area artinya single area, yaitu kita menggunakan area nol. Tidak bisa karena satu area satu kita pakai nggak bisa, harus area nol. Jadi wajib itu harus ada area nol. Misalkan ada area-area cabang lain, mau area satu, area dua, mereka itu terhubung. Oke, nanti di OSPF kita ada pakai itu ya, area ada beberapa area nanti. Oke, ini kita konfigurasi, langsung copy paste aja ya. Oke, router 5. Oke, sudah. Nah, sekarang OSPF di RJRP ini sudah. Sekarang kita PC7 ini kita tes ping ke sana ke 192.168.4 dan ke 192.168.5. Kita klik di sini PC-nya. Kita cek dulu IP-nya. Sudah dicek IP-nya. Udah 61.6254 gateway-nya. Kita ping. Pertama kita ping dulu gateway ya. Prosedurnya sebenarnya begini. 6.254. Oke, sekarang kita ping ke 41 ke PC sana. Nah, semoga kalau kalau nggak bisa ya perlu kita cari tahu penyebabnya kenapa. Oh bisa ya. Oke, ping ke 51. Oke, 51 ya. Nah, coba kita lihat ini kayaknya nggak bisa. Kita lihat dulu di PC 5 IP-nya udah di set enggak? Sudah di set atau belum? Oke, di sini kita cek ke PC 5. Oh, belum ya. 192.168.5.1 gateway 192.168.5.254. Oke, oke ya, sudah ya. Coba kita tes lagi dari sini. Semoga tadi saya lihat belum di set. Oke, berhasil ya. Nah, ini kan area RIP dan area EJRP sudah dikonfigurasi dan redistribute juga udah kita config. Artinya redistribute sudah dikenalkan EJRP ke RIP, RIP juga ada EJRP. Sekarang kita tes ping ke 192.168.11 dari PC ini ya. Dari PC 7 ini. Coba kita tes memastikan ah udah bisa ya ke area RIP. Terus ke 31 sudah bisa ya ke sini. Berarti aman ya, RIP EJRP sudah saling komunikasi. Bukan cuma di EJRP aja, menyeberang ke RIP juga udah bisa ya. Nah, verifikasi selanjutnya adalah kita ke router 7 coba. Kita gini, kita coba show IP route. Ah, sini udah kebaca ini. 192.168.1.2, 192.168.3 ya. X artinya eksternal, dikenalin dari routing protokol eksternal di luar daripada EJRV, yaitu RIP tadi. Sudah dikenal nih. Nah, kalau pakai EJRV aja berarti ini. Oke, sudah dikenalin ya. 192, 168 baru ini 1011, 1022, 1033 ini ya. 1011, 1033 baru 104. 104 sudah dikenal. Oke, aman ya. Tidak ada isu. Sekarang kita ke area OSPF. Nah, sekarang kita area OSPF. Ini topik nanti terakhir SPF, setelah itu baru internet. Kita bisa nanti sampai ke sini internetnya. Jadi ini sebenarnya mana tahu teman-teman mahasiswa atau orang TKJ atau mau pengen buat lab yang super lab seperti ini, boleh meniru sampel atau contoh seperti ini. Oke, PC 8, router 8. Kita klik di sini, belum ada konfigurasi apa-apa, enak. Terus kita konfigurasinya, kita ambil dari sini 8 ya. Ini saya udah siapkan ya. Oke,
8 ini ya kita coba lihat sebentar. 8 Giga 01 10 11 11 1, Giga 00 10 9 9 1, serial 00 10 8 8 2. Kenapa pakai serial? Karena pot giganya tadi udah habis, makanya saya pakai yang serial. Oke. Giga 02 192 168 254. Oke, kita langsung copy paste. Langsung copy paste ini semua. Copy. Oke. Lalu routing protokolnya OSPF. Nah, OSPF tadi ya seperti ini. Saya jelaskan dikit lagi. Routing OSPF ini adalah routing OSPF ID-nya 1. Nah, terus di router router 10 bisa enggak router ID-nya 2? Bisa. Beda dengan EJRP. Kalau EJRP harus seragam ya. Kalau ini bisa. Ini router ID-nya bisa di router 1, 1, router 2, router SPF 2. Misalkan router 11, ini router 3, SPF 3 bisa. Jadi nggak ada ini. Tapi, nah, antar router ini kan network 10.00.00 area 0. Nah, ini sebagai catatan. Tadi di sini di router 5 ini kita juga menggunakan area 0 ya. Jadi serial ini juga di router 8 harus menggunakan area 0. Ketika nanti kita config di sini sudah area 0, tahu-tahu kita di sini self config area 1, itu tidak akan bisa komunikasi. Jadi seperti ini. Saya jelaskan sedikit lagi. Hmm, Misal ini atau buat lagi ya baru ya. Ini routernya, ini router 1 misalnya, ini router 2. Ketika ini terhubung pakai OSPF. Nah, areanya itu di sini area 0, di sini juga wajib area 0 ya. Jadi ketika ketika teman-teman buat di sini area 1, ini antar ini tidak akan terbentuk, tidak akan terbentuk komunikasi. Nah, ini wajib area 0. Misalkan ini area router 1, router 2. Tiba-tiba dan Anda menambah router 3 misalkan. Nah, di sini area 1, di sini juga harus area 1. Oke. Nah, kalau ada tambah lagi router 4, di sini area 2, di sini area 2, bisa enggak? Walaupun secara teorinya bisa, tapi secara ini depolis OSPF tidak bisa. Tadi saya sudah jelaskan area 2 ini tidak terhubung langsung ke area 0. Jadi wajib terhubung langsung. Kalau area 1 kan terhubung langsung nih routernya ke sini. Jadi ini harus terhubung langsung. Kalau dibuat di sini misalkan area 2, tidak akan komunikasi walaupun antara ini point to point. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita ke kita ke ini belum kita config. Oke, 8 copy paste. Oke, oke area 0 semua ya. Jadi kita single area di router 8. Terus router 10. Router 10 ENA conf router 10 copy paste. Oke, jadi area 0 juga ya. Ini sekalian routing protokolnya, interface-nya baru routing protokolnya sekalian. Nah, di router 11. Router 11. Router 11. Nah, di router 11 ini kita buat eh, dua area ya. Ini. Misalkan router 11 serial 010 ke arah router 9 yaitu 10 12 12 ke area 0. Terus
Kebetulan kita ada konfigurasi interface loopback ya. Loopbacknya IP-nya 11, 11, 11, 11, 255, 255. Kita buat dia di area 1. Ya, jadi kita bedakan areanya. Terus ini Giga 02, 192, 168, 11, 1. Kita buat ini area 2. Ya, oke. Jadi seperti ini config-nya. Enter. Oke. Baru areanya ini. Oke. Terakhir kita ke router 9. Nah, di sini pamungkasnya. Kenapa di sini pamungkasnya? Dia terhubung ke internet. Jadi ada beberapa konfigurasi di sini di router 9 ya. Nah, saya jelaskan dulu router 9 ini supaya teman-teman paham. Ini agak lebih panjang konfigurasinya. Ini router 9 ini terhubung ke internet. Jadi dialah sebagai jembatan menuju ke internet. Jadi ada tambahan konfigurasi di sini. Nah, pertama kita konfigurasi IP interface masing-masing ini 9 ya. Udah konfigurasi interface, udah baru routing OSPF, routing OSPF. Oke. Yang kita advertise di sini 10 12 12 yaitu menuju ke bawah dan 10 99. 10 99 menuju ke router 8. Sedangkan 10 10 10 menuju ke router internet kita pakai static yaitu static route. Kita tidak advertise di OSPF. Kenapa? Kalau kita advertise di OSPF akan dikenali internet berbahaya. Jadi kita pakai static route di sini. Jadi ini static route yaitu atau default route. Tujuannya sub IP yang ada di internet melalui 10 10 10 2 yaitu IP router internet ini. IP-nya di sini kan 10 10 2. Oke. Sudah itu router OSPF itu kita kenalkan ini default information originate, artinya itu supaya internet itu diturunkan ke bawahnya. Ke bawahnya itu maksudnya ke router 11, ke router 8 supaya diturunkan. Nanti dari router 8 diturunkan ke daerah EJRP internetnya. Jadi kita buat komen ini ya supaya internet diturunkan. Kalau tidak nanti di router 8 mentok nggak bisa dapat internet. Cuman internet ya, ini kita bicara internetnya. Jadi supaya internet diturunkan, konfigurasi di OSPF ini perlu ya. Terus ini redistribute static subnet. Artinya kita kan menggunakan routing static nih, default route nih. Default route lah istilahnya ya, default route karena 0000 supaya dikenalkan ke OSPF. Tujuannya juga supaya si OSPF membawa ke router 8, membawa ke router 11. Jadi artinya biar diturunkan, diwariskan ke bawah. Terus ini interface Giga 01 itu yaitu menuju ke internet IP NAT outside di NAT ya, pakai outside. Giga 00 serial 00 pakai namanya inside. Inside ya. Oke. Terus terakhir kita IP NAT inside source list kita pakai 99 interface Giga 01 yaitu NAT port address translate ya. Jadi port address translate. Jadi kita pakai Giga 01 NAT-nya. NAT-nya NAT path namanya, port address translation. Dinatin ke sini. Baru access list 99 permit ini. Jadi 99 ini diambil dari berdasarkan access list ini. Ini access list standar ya. Mau 99, mau 98, mau 1, mau 2 bebas menentukan. Yang penting ini 99 ini harus seragam juga di sini. Oke, saya langsung config di sini. Ini enak. Ini dulu ya. Baru routing protokol SPF.
Oke, baru RIP, baru ini ya static root, NAT sama access list kalian. Ini yang bawah ini access list ya ACL. Oke, ini supaya internet turun ya. Oke, oke. Coba kita tes ping ke internet. Du ping 888. Belum bisa karena router ini belum kita konfigurasi ya. Nah, sebelum kita konfigurasi ke internet, kita testing dulu antara PC ini, area OSPF, PC 9, PC di 10 ini ke PC ini ya. Coba kita ping, kita pencet sini. Stop IP-nya 10 11 11. Kita ping 192.168.91 yaitu PC yang di atas ya. Sanda ya. Oke, berhasil. 81 yaitu PC yang di sebelahnya. Oh, 81 nggak bisa ya. Mungkin ada salah konfigurasi nih atau IP-nya belum ada kali ya. 81 harusnya ini 81. Oh, 81 harusnya ya. Oh, 10.1. Sorry, sorry. 10.1 memang. Kita lihat 10.1 ya, teman-teman. Bukan 81, 10.1. Jadi kita testing ke 10.1 aja. Oke, berhasil ya. Antara OSPF sudah komunikasi juga. Nah, sekarang kita tes ke area EJRV. Yaitu ini dulu ya, 192.168.41. Kita tes ping ke sana. 41. Oke, ke area RIP, yaitu area yang di ujung sana. Di PC 1. IP-nya 11. Waduh, sukses ya teman-teman superlab kita. Oke, kita coba di routernya, verifikasi di router ini. Nah, verifikasi. Cara verifikasinya show IP route OSPF. Nah, ini ya database-nya. Nanti teman-teman bisa dibaca pelan-pelan ya. Show IP OSPF. Show IP OSPF Nekber. Nah, tetangganya, membaca tetangga kemana aja dia terhubung. Nanti ya konfigur komen-komennya seperti ini. Show IP OSPF database. Nah, di sini bisa teman-teman nanti amat-amati ya, dilihat kalau udah nge-lab, banding-bandingkan. Oke, show IP protokol OSPF protokol. Show IP protokol yaitu menggunakan routing protokol OSPF. Nah, show IP OSPF interface. Nah, ini bisa komennya ini router ID-nya 10.12.12.2, tipenya broadcast. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita RIP EJRP OSPF sudah bisa. Sekarang kita yang di terakhir adalah konfigurasi router internet ini. Ini tidak ada konfigurasi, hanya IP aja karena ini hanya oke. Perintahnya router internet ini aja. Enak. Oke, simpan WR. Udah. Nah, kebetulan ini udah disetting ya server ininya apa namanya? Server Google-nya. Kita klik di sini. IP-nya udah disetting 888, gateway-nya 881 yaitu IP ini ya 881. Terus DNS-nya IP dia sendiri. Terus di sini service kita aktifkan ya, service HTTP
HTTP edit ini. Selamat datang Cisco Packet Tracer. Bisa kita edit ini sendiri ya. Oke, save. Terus DNS-nya ini DNS-nya namanya google.com, addressnya 8888. Nah, kita tes dulu dari sini dulu, dari PC yang dekat ini dulu. Kita tes dulu ping 88, ping 888. Sukses. Kita akses Google-nya. Tadi apa namanya? google.com. Google.com berarti belum bisa. Coba 888. Selamat datang di Packet Tracer. Oke, sudah berhasil ya. Di sini kita lihat tadi DNS-nya Google, google.com. Oh, di ini belum di-on-kan ya. Sorry teman-teman, harus di-on-kan dulu, save. Baru baru kita tes dari PC ini. Oke, google.com. Teng. Sukses ya. Ini dari PC OSPF, dari EJRT, dari sebelah sini tengah. Ping dulu, ping 888. Sukses. Dari sini google.com. Berhasil ya. Dari PC EJRT, dari sini ya. Kita tes dulu, kita cek IP-nya. Ini DNS-nya harus diisi ya. Kalau nggak diisi nggak bisa ke 88. Baru tes ping 88. Sukses. Oke. Terus oke, sukses. Kita tes dari sini Google. Oke, belum. Artinya DNS-nya belum diisi nih. Oke, kalau udah diisi harusnya udah bisa ya. Oh, sorry. Google. Oke, sukses lab kita ya teman-teman ya. Semoga lab kita ini membantu. Cuman ada tambahan di sini saya untuk mempersiapkan labnya, mendesain topologinya. Nah, saya tadi harusnya di awal saya kasih tahu. Ya, ini pertama saya menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8 ya. Bisa di-download di portalnya Cisco atau di link-link lain Cisco Packet 8. Kalau nggak ada nanti boleh teman-teman nanti komen japri di bawah YouTube kita, video kita di bawah ya, supaya nanti saya kasih linknya kalau belum ada punya. Terus ini versi 8. Setelah itu untuk mempersiapkan labnya ini, router-router ini saya menggunakan router versi, kita klik dulu sini, versi 2911 ya. Ini device coba 2911 ya. Ini versi yang saya pakai. Nah, router servernya ini yaitu server PT. Jadi untuk routernya ini klik di sini untuk siapkan, klik di sini ya, di area bawah ini pojok kiri bawah. Terus ada di sini jenis-jenis routernya. Di sini pakai router 2911. Klik di sini. Nah, baru klik lagi di sini. Seperti itu ya. Nah, misalkan saya pakai kabel serial nih. Nah, kalau secara defaultnya dia nggak ada kabel serial. Jadi klik di sini. Udah, sekali lagi klik di sini. Matikan dulu routernya di sini. Ini di physical ya, di tab physical. Matikan dulu. Di sini ada HWC 2T. Baru geser, udah di ini diklik di sini, geser ke sini di lubang ini. Baru nyalain lagi. Baru nyalain. Nah, ini juga begitu. Matikan dulu. Kalau nggak ada serialnya, kasih serial. Kalau mau pakai serial ya. Misalkan gini, Kak, saya pakai serial karena pakai port giga ini terbatas. Tadi terbatas ya, kurang. Jadi saya pakai serial. Nah, terus pakai ini, bedanya kalau pakai ini, ah, apa bedanya? Dia menentukan sendiri ya portnya. Nah, kita hapus. Baiknya jangan pakai oh, itu. Kalau kalau pakai serial, pakai ini aja. Kayak ini serial 00, kita bisa tentukan sendiri di serial berapa. Oke.
Nah, seperti itu ya. Oke, kita hapus lagi. Kalau pakai UTP, ini kan pakai ke UTP nih, putus-putus ini. Pakai ini, giga 00, giga 00. Nah, nah, kalau ke suite, ini suite-nya. Kalau misalkan pakai suite ya, kalau teman-teman pakai suite, dia biasanya kabelnya bukan yang putus-putus ini, bukan kabel cross, tapi pakai ini. Ini ya, tek, 301, tek, 301. Contohnya. Nah, jadi misalkan dari router 3 ini ke sini, kasih dulu switch di tengah-tengah bisa, supaya nanti bisa PC 1, PC 2, bisa puluhan PC. Cuman karena lab kita, jadi saya kasih satu PC aja, jadi langsung. Jadi akhirnya kabelnya pakai cross, yang dia simbolnya putus-putus ya. Kalau dia langsung di switch dulu, dia strike. Oke, teman-teman ya. Eh, Saya kira cukup sampai di sini lab kita. Sekiranya membantu buat teman-teman, boleh bantu share, like, dan subscribe-nya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh di komen. Nanti saya akan replay di bagian mana yang kurang paham ya. Oke, oke, catatan untuk di OSPF-nya kita sampai di basicnya aja, di dasarnya. Nanti kalau mau pengen advance-nya ada di video yang lain. Coba dilihat eh, di channel kita ya. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. See you again.